Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita awali dari setting. Di sini saya ingin perjalanan framenya adalah 25 frame per second. Berikutnya kita bisa masuk ke edit page. Lalu kedua gambar yang akan kita olah kita drag. Sekarang kita masukkan satu persatu ke dalam timeline. Biasanya di awalnya adalah panjangnya 5 detik. Kita bisa menambahkan. Untuk masuk ke Fusion page, kita bisa klik keduanya, select, kemudian klik kiri, kita tekan klik New Fusion Clip. Baru kemudian kita masuk ke Fusion page. Nah, teman-teman, ini adalah node. Hasilnya nanti terlihat pada media out. Dan ini adalah bahan mentah. Ibaratnya ini adalah nasi. Perjalanan garis ini adalah proses pengolahan. Media out itu nanti hasilnya. Apakah nasi ini akan menjadi nasi goreng, nasi uduk, atau nasi bakar? Di sini akan diproses. Kemudian di sini ada dua layar. Di setiap node ada dua lubang. Jika kita tekan lubang sebelah kanan, akan tayang di sebelah kanan. Jika kita tekan sebelah kiri, akan tayang di sebelah kiri. Nah, sekarang kita tidak tahu nih media in ini gambar apa, media in 2 gambar apa. Untuk mengetahui kita bisa cek di layar. Kita tekan sebelah kiri. Ini adalah logo. Dengan demikian mari kita ganti namanya. Logo DaVinci. Oke. Kemudian jika ini kita ganti namanya, klik kiri, rename, secangkir kopi. Oke. Nah, berikutnya merge. Merge itu adalah memadukan di antara node. Di sini kita lihat bahwasannya yang berwarna kuning dia akan berada di belakang, dan yang berwarna hijau dia akan berada di depan, terlepas posisinya. Nah, sekarang yang akan kita olah terlebih dahulu adalah secangkir kopi. Jadi logo DaVinci kita lepas terlebih dahulu. Oke. Awalnya seperti ini. Jika kita kemudian sambung ke warna kuning, maka secangkir kopi ini kemudian nanti akan berada di belakang. Pertama, mari kita ambil efek asap. Efek asap di sini adalah fast noise. Jika kita padukan lewat merge, maka asap ini berada di depan karena dia ada di warna hijau. Secangkir kopi ada di belakang karena dia nyambung ke warna kuning. Sekarang kita lihat di sebelah kiri. Ini fast noise yang akan kita jadikan sebagai asap. Berikutnya kita akan buat asap ini ada di atas gelas. Sebelumnya kita cukup ambil satu terlebih dahulu layar dengan klik ini single viewer. Kita dekatkan dengan cara klik tanda plus yang ada di keyboard. Kemudian kita scroll mouse untuk menaik dan turunkan. Kemudian kita masukkan ini masking dan kita pilih yang pertama di sini, B-spline. Kita sambungkan. Belum terjadi apa-apa karena kita belum klik di gambarnya. Ini sudah ada. Kemudian kita sambung dengan tanda ini. Akhirnya asapnya sudah mulai terbentuk di sini.
kita bisa menambahkan titik untuk membuatnya lebih tajam. Kemudian ketika kita menekan node, maka di sini adalah tempat untuk kita mengaturnya. Nah, setelah kita setting seperti ini, kita lihat hasilnya dari fast noise berbentuk semacam ini. Kita akan menambahkan teks. Teks ada di sini. Kita lihat di sebelah kiri, kita bisa tuliskan di sini. Berikutnya, di balik tulisan ini saya ingin ada background. Caranya kita ambil background, kita lihat warnanya masih hitam, kemudian kita padukan. Background ada di belakang, maka kita padukan lewat merge. Dia harus mengambil warna kuning, dan teks ambil warna hijau. Kita lihat di sebelah kanan sudah terbentuk. Lalu background kita mask. Sekarang kita tinggal menyesuaikan. Selanjutnya kita akan gabungkan. Kita gabungkan ke sini. Karena teks berada di depan gambar kopi, maka kita ambil di sini merge. Maka bagian kelompok kopi harus ada di warna kuning dan teks ada di warna hijau, sehingga berada tepat di depannya. Sekarang kita mulai untuk mengatur teks dan juga background ini secara bersamaan. Jadi setelah merge kita bisa masukkan di sini transform. Oke. Karena dia terletak setelah merge, maka apa yang ada di dalam merge akan terpengaruh oleh transform. Sekarang kita atur size-nya. Kita letakkan di atas cangkir. Ini yang membuat salah satu efektivitas dengan menggunakan Fusion, yaitu cukup dengan mengatur satu node, maka beberapa node itu akan bisa dipengaruhi langsung. Baik, sekarang jika teks kopi panas ini berada di depan asap, maka asap tidak terlihat. Nah, sekarang kita ingin asap ada di depannya teks dan teks ada di belakang asap. Caranya adalah kita tukar merge-nya. Ini kita lepas, ini juga kita lepas. Ini kita taruh di sini, di merge ketiga, dan ini kita taruh di merge pertama. Sekarang teks ada di balik asap dan asap ada di depan teks. Kita tinggal atur posisinya. Selanjutnya kita tambahkan teks yang baru lagi. Berikutnya kita akan sambungkan dengan yang sudah ada dengan cara, maka ini kita tambahkan merge dan ini kita masukkan. Kemudian kita atur posisi dan size-nya. Kita bisa menambahkan bayangan. Selanjutnya kita akan membuat dinding-dinding warna. Pertama kita bisa masukkan ini background. Kita lihat di sebelah kiri masih hitam. Kita ambil warna ini. Kemudian kita masukkan masking.
kita ingin masking yang digunakan untuk blue juga bisa digunakan untuk yellow. Caranya kita bisa buat cabang di sini. Maka warna yellow pun sama dengan warna blue maskingnya. Sekarang kita gabungkan. Biru ada di belakang, yellow ada di depan. Berikutnya, kita ingin warna yellow agak sedikit ke belakang, maka khusus untuk warna yellow kita masukkan tambahan node transform. Nah, kemudian kita geser ke kiri. Warna blue pun kelihatan. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya adalah kita ingin bahwasanya setiap papan warna ini memiliki bayangan, maka kita atur posisinya terlebih dahulu. Kita tambahkan shadow dengan cara shift spasi. Kita klik di sini shadow. Kita ambil, setelah ini diklik, kita tinggal klik di sini. Begitu juga ini kita copy, kemudian paste. Berikutnya kita gabungkan dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Posisinya adalah ini paling depan. Dengan demikian kita tambahkan di sini merge. Maka kelompok ini masuk ke warna kuning dan kelompok papan kita masuk ke warna hijau. Jika kita lihat, hasilnya sudah kelihatan. Kita sambungkan ke media out. Ini hasilnya. Selanjutnya mari kita atur. Berikutnya kita atur per kelompok. Pertama kita lihat dari awal dulu, yaitu gambar papan. Papan ini ada di kelompok merge 5, kita tambahkan transform. Kita geser. Selanjutnya gambar sama asap kita menggunakan cara tekan ALT. Kita bisa atur seperti ini. Selanjutnya kita masukkan logo. Logo ini pasti paling depan, maka ini kita tambahkan merge dan logo kita masukkan. Kemudian kita atur posisinya dengan nambah transform. Nah, selanjutnya kalau kita ingin membuat render dalam bentuk gambar, kita bisa atur di sini terlebih dahulu. Misalkan kita ambil posisinya yang mana, posisi seperti ini, maka kita masuk ke color page. Di sini di gambar kita klik kanan, grab still, kemudian muncul di sini, klik kanan lagi, export. Lalu kita ganti formatnya menjadi JPEG untuk menjadi thumbnail di YouTube. Nah, teman-teman, ketika kita bisa membuat render dalam bentuk gambar, maka DaVinci Resolve 16 dengan menggunakan Fusion Page tadi, kita bisa membuat desain grafis. Contohnya adalah berbentuk seperti ini. Sekarang mari kita mulai dengan membuat animasi. Animasi kita mulai dari papan warna. Sebagaimana yang sudah kita atur bahwasanya 1 detik adalah 25 frame. Kita mulai dari frame ke 25 ini, masuk warna yellow. Yellow sudah ada di sini, maka di transform ini kita klik. Maka pada awalnya, di awal dia berada di menutupi semuanya. Kemudian frame ke 35 kita ganti ke warna blue. Blue ini masih belum memiliki transform, maka kita klik setelah shadow ini.
Kita lihat hasilnya untuk dua dinding ini. Selanjutnya mari kita animasi teksnya. Untuk animasi teks 2 ini yaitu membuat efek ada di atas papan warna biru tapi di belakang papan warna kuning. Caranya, maka ini akan kita lepas, ini pun juga kita lepas. Caranya, teks ada di bagian belakang. Selanjutnya warna kuning ada di bagian depan. Jika kita lihat, oke, sudah. Baru kemudian ini kita sambungkan. Kita lihat di hasil akhir berada di depan warna biru dan di belakang warna kuning. Kita atur. Teks keluar pada menit ke-75. Dengan demikian, kita klik teks di sini, masuk ke transform, klik center, baru kemudian di 30 frame 3 ke 30 teks ini baru bisa kita masukkan dengan cara kita arahkan dari luar, baru kemudian keluar. Kita lihat animasi asap di sini. Caranya kita klik fast noise, center kita klik, frame paling akhir kita angkat sehingga terkesan asap ini mengepul ke atas. Asap terus mengepul sampai akhir. Berikutnya kita animasi gambarnya. Kita klik copy, kita masukkan transform. 125 sudah ada di sini, kita klik di size saja. Maka di awal kita bisa lihat dari sini, layar sebelah kiri kita naikkan, kita dekatkan, jadi seolah-olah nanti mundur ke belakang. Pada intinya adalah ini sebetulnya tentang sebuah pengelompokan. Pertama adalah kelompok secangkir kopi bersamaan dengan teks sama asap. Kita bisa buat kelompok seperti ini, klik kiri kanan, grup. Kita namakan grupnya kopi dan asap. Selanjutnya kita animasi logonya. Dari pertama 35 sini. Untuk membuatnya kita coba klik dulu 2 kali baru kelihatan. Di sini logonya kita animasi size-nya 100 mengecil. Nah, berikutnya kita sudah bisa masuk untuk melihat hasilnya di edit page. Ini render page, kita bisa langsung ke YouTube-nya. Kita ambil resolusinya Full HD, copy panas.
MP4, AAC. Kita klik render.